Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujianti dari kelas 2B Manajemen Haji dan Umroh. Adapun saya membuat video ini ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Dakwah. Jadi langsung saja yang pertama. Adapun pembahasan yang pertama di sini tentang pohon ilmu dakwah. Yang pertama di sini ada akar. Akar adalah sebagai ilmu dakwah. Akal filsafat sebagai asal mula seorang memulai berfilsafat. Terdapat 4 hal yang dapat merangsang manusia berfilsafat, yaitu dengan kenakjuban, ketidakpuasan, hasad bertanya, dan keraguan. Nah, di sini ada batang. Adapun pengertian batang yaitu sebagai pengertian dakwah yang mempunyai arti sebagai logika pemahaman kata-kata. Dan yang ketiga di sini ada daun. Pengertian daun dalam filsafat yaitu sebagai tujuan dakwah, yang maksudnya yaitu memberikan landasan sekaligus merangkaskan proses dakwah Islam yang bersumber Al-Quran dan Al-Sunnah. Selain itu juga kita perlu melakukan kritik dan koreksi proses dakwah Islam dan sekaligus mengevaluasinya. Dan yang keempat ataupun yang terakhir di sini yaitu adalah buah. Buah yaitu sebagai fungsi dakwah. Maksudnya yaitu membicarakan diskusi dakwah dari sudut filosofis Islam. Yang kedua ataupun pembahasan yang kedua di sini yaitu ada sumber pesan dan hakikat dakwah, yaitu yang pertama ada Al-Quran dan yang kedua ada hadis. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk berdakwah sendiri sudah termasuk dalam beberapa ayat Al-Quran. Adapun tujuan berdakwah yaitu mengubah suatu dari yang negatif menjadi positif. Adapun hakikat Al-Quran merupakan sebuah petunjuk penenang hati sebagai penasehat dan sebagai pegangan hidup setiap muslim. Dan menurut hadis yaitu sunnah yang menghubungkan dengan perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Adapun hakikatnya yaitu hadis yaitu merupakan dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengingat untuk semua umat muslim. Adapun pembahasan yang ketiga di sini yaitu adalah sendi hikmah dalam berdakwah. Yang pertama ada ilmu. Ilmu merupakan sendi yang sangat penting dari hikmah. Dan yang kedua itu ada sabar. Sabar juga seringkali dikaitkan dengan ilmu karena seorang dai mampu menyikapi objek dakwah dengan santun dan sabar. Dan yang ketiga di sini ada tidak tergesa-gesa. Ini sangat perlu dimiliki oleh setiap dai dalam menyampaikan dakwah dengan tetapi berhati-hati dalam berkata dan bertindakan. Ini ada tidak tergesa-gesa. Ini sangat perlu dimiliki oleh setiap dai dalam menyampaikan dakwah dengan tetapi berhati-hati dalam berkata dan bertindakan. Adapun pembahasan yang keempat di sini yaitu adalah akhlak dan etika. Pembedaan akhlak dan etika. Yang pertama, akhlak adalah bentuk jama yang berasal dari pekerti, perangkai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak lebih disamakan dengan persusilaan dan sopan santun. Akhlak itu berkaitan dengan sifat-sifat semisalkan baik dan buruknya seseorang. Dan yang kedua di sini ada etika. Etika yaitu ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematikan tentang tindakan moral yang betul. Adapun konteks pemikiran etika modern, filsafat akhlak menepati posisi yang penting, sebab dengan filsafat akhlak akan dibentuk menepati posisi yang penting, sebab dengan filsafat akhlak akan dibentuk keadaan jiwa yang terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Dan yang kelima di sini ada hasil analisis penjelasan Dr. Andes Asep Sodikin tentang filsafat dakwah.
Yang pertama itu estetika, berbicara tentang keindahan, bagaimana kita memulai dengan seni, dengan nilai-nilai keindahan dan nilai-nilai keindahan. Yang kedua di sini ada hakikat dakwah itu merupakan sebuah fenomena gejala peristiwa, aksi yang rekayasa perubahan sosial dengan metode dan media tertentu, baik secara individual maupun dengan kebaikan yang terlarangnya yang sesuai ajaran Islam. Dan yang ketiga di sini ada filsafat, itu ibaratkan pisau analisis dari pembahasan terkait dengan dakwah dan persoalan dakwah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.